Pagi hari tanggal 12 Juni 1962, di benteng Alcatraz yang terletak di tengah Teluk San Francisco, tempat yang dianggap mustahil untuk ditembus, 3 narapidana bernama Frank Morris, John Anglin, dan Clarence Anglin menghilang secara misterius dari sel mereka. Pukul 7.17 pagi, penjaga melakukan pemeriksaan dan melihat ketiganya sedang tidur. Namun saat mengetuk kepala Frank Morris, kepala itu jatuh. Itu adalah kepala palsu dari bubur kertas, dibuat dengan detail luar biasa dan rambut manusia asli. Kebenaran yang terungkap mengguncang seluruh Amerika Serikat. Mereka menggali tembok menggunakan sendok, menyamarkan suara dengan kipas angin tua, membuat rakit dari jas hujan, dan berhasil menembus sistem keamanan super ketat serta arus air dingin yang mematikan di Teluk San Francisco. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu pasti apakah mereka berhasil hidup atau sudah tewas. Dan cerita ini tetap menjadi salah satu pelarian penjara paling misterius dalam sejarah Amerika. Jika kamu merasa cerita ini menarik, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Ini adalah cara terbaik untuk mendukung tim kami. Kami yang membuat konten ini dengan penuh semangat untukmu, karena perjalanan membongkar kebenaran baru saja dimulai. Sebuah pelarian yang nekat, sebuah rencana yang begitu cerdik hingga membuat dunia tercengang. Ketika para penyelidik menemukan bahwa tahanan Allen West juga memiliki kepala palsu dari bubur kertas, mirip dengan yang ditemukan di tempat tidur ketiga pelarian, mereka sadar ini bukan pelarian biasa. West mengaku sebagai bagian dari rencana ini. Demi mendapatkan keringanan hukuman, dia membongkar seluruh detail pelarian yang mengguncang Amerika. Frank Morris dijuluki sebagai Houdini-nya penjara. Bersama 2 bersaudara Anglin adalah penjahat kawakan yang sudah beberapa kali kabur dari tahanan. Setelah dipindahkan ke Alcatraz, tempat yang dijuluki benteng tak tertembus, mereka mulai menyusun sebuah rencana pelarian mustahil. Secara diam-diam. Menurut pengakuan Allen West, kelompok mereka menggunakan sendok aluminium buatan sendiri untuk mengikis beton di sekitar lubang ventilasi di bawah wastafel. Mereka memanfaatkan kondisi bangunan penjara yang sudah rusak dan korosi dari air laut untuk membuka jalan di balik dinding sel yang mengarah ke lorong teknis. Dari sana, mereka perlahan-lahan keluar dari sel, melewati 6 menara pengawas, pagar setinggi 6 meter, dan akhirnya harus menghadapi arus air Teluk San Francisco yang dingin dan berputar. Tantangan terakhir dari pelarian legendaris ini. Saat malam tiba, ketiga narapidana mulai bergerak. Mereka bergantian berjaga sambil mengikis dinding belakang sel, tempat lubang ventilasi rahasia disembunyikan. Agar tidak ketahuan, Allen West mencuri cat dari bengkel penjara dan mengecat kembali area yang dikeruk, sehingga terlihat seolah-olah tembok tersebut tidak pernah disentuh. Mereka juga membuat penutup ventilasi palsu dari bubur kertas, begitu mirip dengan aslinya hingga para penjaga tak menyadari apapun, bahkan dari jarak beberapa meter. Setelah berminggu-minggu persiapan, Frank Morris dan 2 bersaudara Anglin berhasil menyelinap keluar melalui lubang itu, lalu memasuki lorong teknik tersembunyi di balik tembok. Dari sana, mereka menyusuri jalur pipa dan menuju ke lubang ventilasi di atap, tempat pelarian yang sebelumnya sudah ditandai oleh Allen West. Namun saat kebebasan tampak sudah di depan mata, rintangan besar yang tak terduga tiba-tiba muncul. Jalur pelarian di atap penjara ternyata tidak semudah yang mereka kira. Lubangnya terkunci rapat dengan baut logam. Untuk membukanya, mereka harus diam-diam mengikisnya sedikit demi sedikit selama beberapa malam berturut-turut. Masalahnya, bagaimana mereka bisa keluar dari sel tiap malam tanpa ketahuan? Jawabannya terletak pada kepala palsu. Dibuat dari bubur kertas, sabun, semen, dan rambut asli yang mereka curi dari barbershop penjara.
Clarence Anglin adalah tangan seniman dalam kelompok itu. Dia menciptakan kepala palsu yang begitu realistis, hingga para penjaga malam percaya bahwa mereka masih tidur nyenyak. Dengan trik itulah, mereka bisa meninggalkan sel tanpa dicurigai dan melanjutkan pekerjaan mereka setiap malam untuk mengikis baut di atap. Hingga akhirnya, lubang menuju atap penjara berhasil mereka buka sepenuhnya. Tapi itu baru separuh dari perjalanan mereka. Di hadapan mereka masih terbentang lautan Teluk San Francisco yang dingin membekukan, penuh pusaran dan gelap gulita. Sebuah tantangan yang lebih mematikan dari menara penjaga manapun. Ketiga narapidana itu menyusun rencana yang begitu nekat hingga tak seorang pun menduganya. Dari puluhan jas hujan bekas, mereka merakit sebuah rakit tiup dan beberapa pelampung buatan tangan. Setelah membaca sebuah majalah teknik, mereka belajar cara membuat rakit tahan air, bahkan berhasil menciptakan lem khusus agar rakit tak pecah di tengah laut. Dayung dibuat dari papan kayu bekas, dan sebuah harmonika konsertina curian digunakan sebagai pompa udara manual. Sekitar pukul 10 malam, Frank Morris dan dua bersaudara Anglin diam-diam menurunkan rakit ke perairan dingin Teluk San Francisco, lalu menghilang ke dalam gelapnya malam. Sejak saat itu, tak seorang pun pernah melihat mereka lagi. Keesokan paginya, 3 sel ditemukan kosong. Kepala palsu masih tergeletak rapi di atas bantal, dan seluruh penjara Alcatraz pun gempar. Pertanyaannya menyebar cepat. Apakah mereka berhasil melarikan diri? Atau tenggelam di perairan dingin itu? FBI segera turun tangan. Namun petunjuk terpenting justru datang dari dalam penjara. Allen West, narapidana keempat yang nyaris ikut tapi terjebak di menit terakhir. West masih menyimpan kepala palsu dan penutup ventilasi buatannya, bukti hidup dari seluruh rencana pelarian. Dia mengaku bahwa ketiga orang itu tidak berenang ke San Francisco seperti yang diyakini, melainkan menuju Pulau Angel, pilihan yang tak banyak dipikirkan orang, tapi sangat cerdas. Pada saat itu, Pulau Angel hampir tidak berpenghuni karena pangkalan rudal di sana sedang dibongkar. Hanya sedikit penjaga yang tersisa. Jika mereka berhasil mencapai pulau ini, peluang mereka untuk bersembunyi akan jauh lebih besar. Dari Angel, rencana mereka adalah menemukan perahu kecil yang ditinggalkan, lalu menyeberangi 400 meter terakhir menuju daratan, tepatnya ke wilayah Marin. Jika berhasil menapakkan kaki di daratan, mereka akan mencuri mobil dan kabur jauh ke pedalaman. Beberapa hari kemudian, penyelidik menemukan tas kedap air yang dibuat dari jas hujan, dan di dalamnya terdapat foto keluarga Anglin. Bukti pertama bahwa mereka pernah berada dekat Pulau Angel. Tak jauh dari sana, sebuah dayung kayu buatan tangan juga ditemukan. Sepenuhnya sesuai dengan kesaksian Allen West. Sedikit demi sedikit, tiap petunjuk dan jejak mulai membentuk satu kisah pelarian yang luar biasa. Nekat, brilian, dan mungkin saja berhasil. Pada 31 Desember 1979, setelah 17 tahun penyelidikan tanpa hasil, FBI secara resmi menutup kasus pelarian dari Alcatraz dan menyerahkannya kepada US Marshals. Kasus ini sempat dianggap telah dilupakan. Hingga tahun 2003, saat agen Michael Dyke secara tak sengaja meninjau ulang arsip dan menemukan satu detail mengejutkan. Sebuah mobil Chevy biru dilaporkan dicuri tepat pada malam pelarian di wilayah Marin, lokasi yang pernah disebut Allen West. Seorang saksi mata melihat 3 pria di dalam mobil tersebut bahkan sebelum berita pelarian tersebar. Tak lama kemudian, Dyke menemukan laporan lain dari Stockton, kota yang berjarak 160 km dari lokasi awal. Ada kemungkinan besar bahwa 3 narapidana itu tidak tenggelam, melainkan benar-benar berhasil melarikan diri dan menghilang dalam kebebasan. Beberapa jam setelah pencurian mobil, seorang pria di Stockton melapor bahwa ia dipaksa berhenti oleh mobil Chevy biru berisi 3 orang pria. Mobil yang sama juga terlihat di area terdekat, memicu kecurigaan. Apakah mereka benar-benar berhasil selamat, menyelinap ke Pulau Angel, lalu mencapai daratan dan menghilang?
Frank Morris dan dua bersaudara Anglin mungkin telah melakukan hal yang mustahil, melarikan diri dari benteng yang diklaim tak tertembus. Hanya dengan kecerdasan, alat buatan tangan, dan tekad tanpa batas. Hingga hari ini, tidak ada jenazah, tidak ada bukti kematian. Dan itulah alasan mengapa kisah ini terus hidup, menjadi salah satu misteri terbesar abad ke-20, di mana 3 orang yang